Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mutia Rahmah, NIM 20087053. Adapun tujuan saya membuat tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester pengantar ilmu melatih. 1. Ruang lingkup ilmu melatih. 1. Filosofi pelatih. Dalam dunia olahraga, fungsi dan peran seorang pelatih sangat erat hubungannya dengan capaian prestasi yang diukir oleh atlet. Pelatih adalah seorang yang harus tahu tentang semua kebutuhan yang menjadi dasar bagi terpenuhinya kondisi di mana atlet memiliki peluang untuk mencapai prestasi. 3 hal yang wajib dimiliki seorang pelatih. 1. Pengetahuan. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang pelatih, terutama pengetahuan tentang cabang olahraga yang digeluti, selain harus mengetahui ilmu mengenai kecabangan olahraganya. 2. Pengalaman. Setelah mendalami semua ilmu di atas, masuklah pada masa praktek untuk menemukan efisiensi dari keilmuannya. 3. Karakter. Dengan menyadari sepenuhnya bahwa di dalam dunia kepelatihan, unsur-unsur yang mengandung nilai positif harus selalu diketengahkan, maka otomatis akan membentuk kepribadian yang kuat dan dalam membina atletnya. 2. Pengertian ilmu melatih. Ilmu pelatihan adalah ilmu terapan yang mempelajari masalah-masalah atlet, pelatih, proses berlatih-melatih, pertandingan, evaluasi hasil latihan dalam rangka mencapai prestasi yang maksimal. 3. Tujuan dan ruang lingkup kepelatihan. 1. Tujuan latihan atau training adalah untuk membantu atlet meningkatkan keterampilan dan prestasinya semaksimal mungkin. 2. Tujuan utama seorang pelatih olahraga prestasi adalah berusaha meningkatkan prestasi atletnya semaksimal mungkin. 4. Peranan ilmu melatih dalam olahraga. Pelatih mempunyai tugas sebagai perencana, pemimpin, teman, pembimbing, dan pengontrol program latihan. Sedangkan atlet mempunyai tugas melakukan latihan sesuai program yang telah ditentukan pelatih. Pelatih adalah orang yang penting di balik kesuksesan prestasi seorang atlet. 2. Menjelaskan training, exercise, dan drill. 1. Pengertian training. Latihan dalam bidang olahraga adalah untuk meningkatkan penampilan olahraga dalam melakukan aktivitas atau latihan harus sistematis. 2. Pengertian exercise. Exercise adalah sebuah proses dengan jalan penampilan tubuh bekerja sesuai dengan kebutuhan alam yang disesuaikan dengan kemampuan otot dan fungsi persendian dengan sedikit memaksa, namun tetap dalam kondisi selamat atau aman. 3. Pengertian drill. Metode drill adalah suatu cara mengajar di mana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Macam-macam metode drill. 1. Teknik inquiry atau kerja kelompok. 2. Teknik discovery atau teknik modul belajar. 3. Teknik belajar mandiri. 4. Teknik micro-teaching. Tujuan penggunaan metode drill: memiliki kemampuan motoris atau gerak seperti menghafalkan kata-kata, menulis, mempergunakan alat, mengembangkan kecakapan intelek, seperti mengalihkan, membagi, menjumlahkan, memiliki kemampuan menghubungkan antara sesuatu keadaan dengan yang lain. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi training. 1. Dukungan manajemen puncak. 2. Komitmen para spesialis dan generalis. 3. Kemajuan teknologi. 4. Gaya belajar. 5. Tujuan pelatihan dan pengembangannya. 5. Tugas pokok training. 1. Untuk mencapai dan memperluas perkembangan fisik secara menyeluruh. 2. Untuk menjamin dan memperbaiki perkembangan fisik khusus sebagai suatu kebutuhan yang telah ditentukan di dalam praktek olahraga. 3. Untuk memoles atau menyempurnakan teknik olahraga yang dipilih. 3. Menjelaskan prestasi olahraga. 1. Prestasi olahraga dan olahraga prestasi. 1. Pengertian olahraga. Pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani
yang terdapat di dalam permainan dan perlombaan dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi kemenangan dan prestasi optimal. 2. Pengertian prestasi. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai seorang dalam melakukan kegiatan. 2. Komponen prestasi olahraga. Kemampuan atlet dalam pertandingan atau kompetisi pada dasarnya ditentukan oleh 4 faktor, yaitu 1. Fisik, 2. Teknik, 3. Taktik, 4. Mental. Perbedaan prestasi olahraga dan olahraga prestasi. Prestasi olahraga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai seorang atlet dalam bentuk kemampuan dan keterampilan menyelesaikan tugas-tugas gerakan. 2. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui latihan dan kompetisi. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi. 1. Faktor internal, yaitu 1. Bentuk tubuh, 2. Kondisi fisik dan kemampuan fisik, 3. Penguasaan teknik yang sempurna, 4. Menguasai masalah-masalah taktik, 5. Memiliki kematangan juara yang mantap. 2. Faktor eksternal, yaitu 1. Pelatih, 2. Alam, 3. Sarana dan prasarana, 4. Wasit, 5. Penonton, 6. Organisasi di bidang olahraga, 7. Keluarga. 4. Parameter prestasi olahraga dibagi menjadi 2. 1. Prestasi olahraga terukur adalah prestasi yang dihasilkan oleh atlet dalam bentuk kemampuan dan keterampilan yang dapat diukur dengan jelas dan objektif. 2. Prestasi olahraga tidak terukur adalah prestasi yang dihasilkan oleh atlet dalam bentuk kemampuan dan keterampilan yang tidak dapat diukur secara objektif. Prestasi yang dihasilkan melalui pengamatan atau observasi. 4. Menjelaskan prinsip-prinsip training. 1. Prinsip superkompensasi adalah fase pemulihan sumber energi yang dipergunakan setelah suatu pembebanan yang melewati kemampuan awal dengan tujuan meningkatkan kemampuan prestasi. 2. Prinsip beban progresif merupakan prinsip latihan di mana pembebanan latihan harus ditingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan dan kemajuan seorang dalam berlatih. 5. Uraian prinsip beban progresif. 1. Prinsip overload. Prinsip latihan yang menggunakan pembebanan yang melebihi. 2. Prinsip konsistensi, yaitu kemauan guna melakukan latihan dalam waktu yang cukup lama. 3. Prinsip spesifikasi diperkuat dengan fakta-fakta biomekanik di mana tiap bentuk atau tipe memiliki sumber energi dan kebutuhan oksigen yang berbeda. 4. Prinsip individualitas. Prinsip individual harus memperhatikan respon terhadap latihan, kemampuan menyesuaikan diri dan pembebanan latihan. 5. Prinsip tahap latihan merupakan latihan yang dimulai dengan dosis beban latihan sedang hingga berlatih dengan dosis yang cukup berat. 3. Prinsip variasi beban. Prinsip beban lebih atau overload. 1. Beban latihan yang diberikan kepada atlet haruslah cukup berat dan cukup bengis, serta harus diberikan berulang-ulang kali dengan intensitas yang cukup tinggi. 2. Peningkatan beban yang terus-menerus. 4. Prinsip kontinu beban. Menurut KBBI, kontinu memiliki arti berkesinambungan, berkelanjutan, dan terus-menerus. Prinsip kontinu beban ini menjelaskan bahwa jika seorang atlet ingin meraih prestasi terbaik, diperlukan proses latihan dalam jangka panjang atau dalam waktu lama. 5. Prinsip perkembangan multilateral adalah prinsip latihan yang mengembangkan semua komponen biomotor dan pengembangan fisik secara menyeluruh. 2. Sebagai dasar yang kuat untuk mulai memperkembangkan kemampuan seseorang. 6. Prinsip individualis. Sukadianto, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan olahragawan dalam merespon beban latihan ialah 1. Keturunan, 2. Kematangan, 3. Gizi, 4. Waktu istirahat dan tidur,
5. Tingkat kebugaran. 6. Pengaruh lingkungan. 7. Rasa sakit dan cedera. 8. Motivasi. 7. Prinsip spesialisasi. Menurut Harsono, spesialisasi berarti mencurahkan seluruh kemampuan, baik fisik maupun psikis, pada suatu cabang olahraga tertentu. 5. Menjelaskan elemen kondisi fisik. Kekuatan. Pengertian kekuatan. Kekuatan atau strength diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan gaya dalam bentuk mengangkat atau menahan suatu beban. 2. Pengertian daya tahan. Daya tahan atau endurance adalah salah satu komponen penyusun kebugaran jasmani. 2. Daya tahan adalah sebuah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dengan tempo sedang sampai cepat tanpa adanya rasa kelelahan yang berlebihan. 3. Pengertian kekuatan kecepatan. Kekuatan adalah kemampuan tubuh untuk menerima beban berat tanpa mengalami kelelahan. Kecepatan adalah kemampuan gerak tubuh sekencang-kencangnya untuk menempuh jarak tertentu. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan. Kekuatan otot dipengaruhi oleh aktivitas otot dalam menghasilkan tendangan. 5. Bentuk-bentuk latihan kekuatan. 1. Push up. 2. Sit up. 3. Plank. 4. Squat. 5. Pull up. 6. Lari koper. 7. Shuttle run. 6. Metode kekuatan. 1. Progressive overload adalah beban yang digunakan harus terus bertambah sehingga otot akan terus terstimulasi untuk tubuh. 2. Perfect form adalah setiap melatih otot, fokus latih otot yang dituju dengan teknik yang benar. 3. Time under tension adalah setiap melakukan gerakan, rasakan otot yang dilatih bekerja dan usahakan pertahankan tegangan pada otot. 4. Mind to muscle connection adalah saat melatih otot, fokuskan pikiran untuk mempergunakan otot yang ingin dilatih. 6. Menjelaskan kondisi fisik dan elemen kondisi fisik. Daya tahan. Kondisi fisik adalah kapasitas seorang untuk melakukan kerja fisik dengan kemampuan bertingkat. Komponen kondisi fisik. 1. Kekuatan otot. 2. Daya tahan. 3. Daya tahan kardiovaskular. Kondisi fisik dalam olahraga. Kondisi fisik merupakan unsur yang sangat penting hampir seluruh cabang olahraga. Menurut Sarjoto, kondisi fisik adalah salah satu persyaratan yang sangat diperlukan dalam usaha meningkatkan prestasi seorang atlet, bahkan dapat dikatakan sebagai keperluan yang tidak dapat ditunda-tunda atau ditawar lagi. 3. Pengertian daya tahan. Daya tahan atau endurance adalah salah satu komponen penyusun kebugaran jasmani. Daya tahan adalah sebuah kemampuan dari seorang untuk melakukan gerakan dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi latihan daya tahan. 1. Latihan. 2. Makanan. 5. Bentuk-bentuk latihan daya tahan. Lari, yoga, renang, senam, skipping atau jumping, dan istirahat. Metode latihan daya tahan. Metode latihan daya tahan terbagi dalam 4 kelompok. 1. Metode durasi. Metode ini terpecah menjadi 3 bagian, yaitu metode kontinu, metode alternatif, metode fartlek. 2. Metode interval. 3. Metode repetisi. 4. Metode kompetisi dan kontrol. Terima kasih.